Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembahasan manajemen sumber daya manusia, salah satu hal terpenting yang harus dibahas di awal adalah analisis jabatan. Sebelum kita beranjak pada hal-hal lain seperti rekrutmen, seleksi, penempatan kerja, penilaian kinerja, dan sebagainya, maka salah satu fondasi yang harus kita bahas dan kita lakukan adalah analisis jabatan. Dan ini harus dilakukan secara tepat karena ia kemudian berdampak pada hal-hal lain setelahnya. Dalam video ini kita akan bahas analisis jabatan tentang insya Allah pengertiannya, kemudian manfaat dan tujuannya, langkah-langkah, dan juga insya Allah akan saya bahas apakah analisis jabatan itu hanya bisa dipakai dalam organisasi profit saja atau konsep ini juga bisa dipakai dalam organisasi-organisasi non-profit atau nirlaba seperti masjid dan semacamnya. Insya Allah akan saya bahas dalam video ini. Pengertian analisis jabatan cukup beragam. Banyak orang yang mengungkapkan apa itu pengertian analisis jabatan. Maka yang saya ambil di sini, pengertian analisis jabatan ialah kegiatan pengumpulan informasi yang lengkap dan akurat mengenai jabatan yang ada dalam sebuah perusahaan. Kemudian dari hasil tersebut disusun dan diuraikan secara lengkap dan terperinci mengenai setiap jabatan di perusahaan. Apa yang disusun? Yaitu spesifikasi dan kualifikasi yang harus dipenuhi untuk mengisi posisi dalam jabatan tersebut. Dari pengertian analisis jabatan, saya mencoba mengambil pelajaran juga dari sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah." Apabila ada suatu urusan atau pekerjaan yang diserahkan kepada orang yang tidak ahli dalam pekerjaan tersebut, maka tunggulah kiamat atau tunggulah kehancuran. Maka singkatnya, analisis jabatan itu ialah menempatkan orang yang sesuai dalam tempat yang tepat. Dan Nabi mewanti-wanti kita dalam hadis ini untuk melakukan hal demikian. Maka nilai-nilai konsep analisis jabatan insya Allah juga sesuai dengan konsep-konsep dalam Islam. Contohnya salah satunya adalah dalam hadis ini yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Analisis jabatan tentu memiliki beberapa manfaat yang sangat bagus bagi organisasi. Ada 4 manfaat yang saya sebutkan di sini setidaknya. Yang pertama, menyelesaikan masalah terkait kepegawaian. Masalah yang diselesaikan misalnya tumpang tindih tugas, ketimpangan beban kerja, kemudian kekurangan tenaga kerja yang terampil dalam suatu pekerjaan. Itu bisa diatasi dengan analisis jabatan. Kemudian juga kita bisa memahami tugas, tanggung jawab, dan persyaratan yang terkait dari setiap jabatan. Manfaat yang kedua adalah sarana promosi jabatan yang mulus. Dengan analisis jabatan, kita bisa melibatkan informasi mengenai uraian jabatan yang jelas dan terinci, sehingga kita bisa mengidentifikasi kandidat potensial untuk dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi berdasarkan penilaian yang objektif dan terukur tentunya. Manfaat selanjutnya ialah penempatan posisi tenaga kerja secara adil. Ini memastikan agar setiap karyawan ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman kerja yang dimilikinya. Kemudian yang terakhir adalah memberikan evaluasi organisasi kepegawaian. Dengan evaluasi ini kita dapat menggunakannya untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan, misalnya perencana suksesi jabatan, atau mengatur ulang tugas dan tanggung jawab agar lebih sesuai dengan kebutuhan dari setiap jabatan. Selanjutnya tentu juga ada tujuan-tujuan tertentu dari analisis jabatan ini. Saya menyebutkan ada 5 tujuan di sini. Yang pertama yaitu mengadakan proses rekrutmen dan seleksi karyawan. Ini tujuan terdekat dari analisis jabatan. Maka dengan analisis jabatan kita bisa membuat profil jabatan dan kriteria seleksi yang tepat sehingga proses rekrutmen dan seleksi berjalan lebih efektif dan memperoleh calon karyawan yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Kemudian tujuan yang kedua adalah menganalisis performa karyawan, yaitu penilaian kinerja karyawan. Ini dengan membandingkan antara uraian jabatan dan hasil realitas kerja aktual. Berguna juga sebagai evaluasi untuk mengetahui jika karyawan sudah mencapai tingkat kinerja yang kita harapkan. Selanjutnya ialah mengadakan pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan itu tidak
menelan biaya yang sedikit biasanya membutuhkan biaya yang cukup banyak, sehingga perlu dilakukan secara tepat agar pengembangan dan pelatihan yang dilaksanakan itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan, lebih efisiensi terhadap perusahaan kita. Kemudian yang keempat, menentukan kompensasi yang diberikan, yaitu menentukan tingkat upah, tunjangan atau intensif yang sesuai dengan kontribusi dan nilai dari setiap jabatan, sehingga mendorong motivasi dan kepuasan karyawan. Yang terakhir, tujuannya adalah merancang pekerjaan secara efisien. Ini bisa mengurangi pekerjaan yang dinilai kurang efisien dan tumpang tindih dengan jabatan lainnya, sehingga produktivitas dan efisiensi kerja menjadi lebih optimal dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Analisis jabatan tentu merupakan hal yang menarik dan memang wajib untuk dilakukan oleh setiap organisasi atau perusahaan. Maka dalam melaksanakannya ada beberapa langkah yang harus kita lewati. Yang pertama itu dengan memulai pengumpulan informasi. Informasi yang dikumpulkan bisa melalui observasi, wawancara, atau pemeriksaan dokumen yang terkait dengan jabatan, atau bisa dilakukan ketiganya. Kemudian membandingkan dengan perusahaan lain, yaitu menilai jabatan yang dilakukan sudah sesuai dan praktik umum di industri yang sama atau belum. Ya, dalam bahasa singkatnya studi banding. Kemudian yang ketiga, utamakan kebutuhan perusahaan sendiri. Walaupun kita membandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain, tetap harus disesuaikan dengan analisis jabatan yang dilakukan dengan konsep, tujuan, serta nilai yang dipegang oleh perusahaan. Yang keempat, menentukan tujuan jabatan dalam organisasi. Tujuan ini harus selaras dengan strategi bisnis serta mempertimbangkan kebutuhan organisasi dalam jangka panjang. Yang kelima ialah menyesuaikan spesifikasi jabatan. Mengidentifikasi kualifikasi yang dibutuhkan baik dari segi pendidikan, pengalaman, keahlian khusus yang tepat agar pemilihan karyawan bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan jabatan. Dan terakhir, membuat deskripsi pekerjaan yang lengkap dari setiap jabatan, misalnya uraian mengenai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hubungan kerja. Maka ini langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam analisis jabatan. Pembahasan kita dari awal membahas analisis jabatan itu dalam perusahaan. Lalu apakah konsep analisis jabatan ini hanya bisa dilakukan oleh organisasi-organisasi profit seperti perusahaan-perusahaan tadi, atau juga bisa dilaksanakan dalam organisasi non-profit atau nirlaba seperti masjid misalnya? Yang saya pahami, konsep analisis jabatan juga bisa digunakan dalam organisasi nirlaba seperti masjid. Karena inti dari pengertian analisis jabatan itu proses sistemik untuk mengidentifikasi dan mengetahui informasi terkait pekerjaan dalam suatu organisasi. Dan kata organisasi di sini tidak dikerucutkan pada organisasi profit saja, tapi juga pada organisasi non-profit atau nirlaba juga bisa dilaksanakan. Dan tujuan utamanya adalah untuk memahami tugas, tanggung jawab, wewenang, kualifikasi yang diperlukan untuk setiap jabatan dalam organisasi. Maka dalam konteks masjid atau organisasi nirlaba lainnya, analisis jabatan juga dapat membantu dan bermanfaat dalam banyak hal, sama halnya dalam organisasi-organisasi profit yang sering kita kenal. Terima kasih atas perhatiannya terhadap video saya ini. Ini yang saya ketahui dan dapat saya sampaikan. Semoga yang baik bisa bermanfaat dan yang buruk bisa saya perbaiki lagi. Saran dan kritik sangat kami butuhkan untuk perbaikan di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.